Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Timi Mustika Dewi, NPM 241705134. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengganti responsi di pertemuan 6, yaitu terkait function. Baik, yang pertama, eh, pengertian function sendiri. Nah, function dalam bahasa Indonesia itu adalah fungsi. Nah, itu merupakan suatu blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Nah, fungsi ini digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau mengembalikan nilai tertentu dan dapat digunakan untuk kembali dalam satu dan dapat digunakan kembali dalam satu program yang sama. Dan fungsi ini juga dapat menerima parameter sebagai input, sehingga kita dapat meneruskan data dari parameter tersebut ke dalam fungsi untuk diproses. Di sini ada contoh function, dan di sini kan ada tipe datanya, terus itu nama fungsinya. Jadi nama fungsi itu tuh tergantung apa perintah kita atau apa hal yang akan kita lakukan atau tindakan yang akan kita lakukan. Nah, ini tipe datanya itu berfungsi, tipe data fungsi itu untuk mengembalikan nilai tertentu tergantung tipe data yang digunakan. Dan nama fungsi tanda kurung ini merupakan nama dari fungsi yang dibuat. Oke. Nah, selanjutnya ada tipe data, pengembalian, dan void. Nah, jadi fungsi dalam C++ itu terdapat dua jenis, yaitu return type dan non-return type. Nah, kalau return type itu data yang bisa mengembalikan nilai, sedangkan kalau yang non-return type itu tuh data yang tidak dapat mengembalikan nilai. Nah, di sini ada tipe data pengembalian. Nah, di sini ada fungsi dapat mengembalikan nilai jika kita menggunakan tipe data pada saat mendeklarasikannya. Nah, tipe data ini tuh beraneka ragam, diantaranya seperti integer, float, double, char, whole, maupun jenis data kompleks lainnya. Nah, selanjutnya untuk void. Nah, void itu tuh merupakan istilah untuk jika fungsi itu tidak mengembalikan nilai. Ah, nah, di sini fungsi yang tidak mengembalikan return value disebut prosedur. Sini ada contohnya. Jadi di sini Quit my function, cout hello world. Jadi di sini kan dia tidak mengembalikan nilai karena dia hanya cout hello world aja. Jadi tidak ada nilai yang dikembalikan gitu. Dan suatu fungsi itu dapat berjalan jika fungsi tersebut dipanggil. Dan untuk memanggilnya kita bisa menggunakan eh, menulis nama fungsi tersebut diikuti tanda kurung. Nah, contohnya nih kayak misalkan eh, di sini saya ingin membuat function untuk menampilkan daftar harga, maka saya bisa tulis nih fungsinya ditampilkan harga, terus kasih tanda kurung di sampingnya. Nah, selanjutnya ada parameter dan argumen. Nah, di sini untuk parameter dan argumen tuh untuk informasi lebih kompleks. Nah, jadi di sini data atau informasi dapat diproses dalam fungsi sebagai parameter. Dan parameter bertindak sebagai variabel dalam fungsi. Jika parameter diteruskan ke fungsi, maka parameter tersebut dinamakan argumen. Nah, argumen dapat dikatakan sebagai nilai dari parameter tersebut. Nah, contohnya di sini kayak misalkan saya ingin membuat function menghitung harga, menghitung total belanja, misalkan total belanja, fungsinya adalah total belanja. Dan di sini eh, argumen-argumennya tuh seperti contohnya integer harga, terus bold, terus double diskon, string bayar, dan lain sebagainya. Jadi di sini itu sebagai parameter yang bisa dimasukkan fungsi dan namanya berubah menjadi argumen gitu. Dan selanjutnya di sini ada salah satu contohnya dan untuk langkah praktikum. Sini di sini kita membuat membuat tampilan data mahasiswa. Di mana di sini kan void data MHS, yang mana ini fungsinya adalah data MHS atau data mahasiswa. Dan di sini kan kita membutuhkan beberapa argumen, di antaranya seperti string nama, integer NPM, dan char kelas. Dan di sini saya sudah membuat atau mempraktikannya. Ya, jadi sini misalkan nama NPM. Nah, kelas. Nah, dari sini ada Tiwi, NPM nih, terus kelas B gitu. Jadi dia langsung masuk langsung si outnya begitu. Jadi kita menginput data. Dan di sini kan kita menggunakan string, integer, char, terus kita si out kan, si in.
Nah, untuk jika namanya nih, jika namanya ingin dibuat, jika namanya ingin dibuat em, berapa kata, maka kita menggunakan getLine. Nah, jadi di sini misal, nah jadi di sini kalau misalkan kita menggunakan getLine, maka tuh namanya tuh dia tuh meskipun ada tiga kata, itu dia tetap jadi satu string gitu, karena kita menggunakan getLine. Nah, selanjutnya, sini ada contoh juga untuk return value yang mengembalikan nilai. Sini kita membuat suatu program volume kubus dengan menggunakan library CMath. Ya, jadi di sini menggunakan fungsi-fungsi matematika, termasuk yaitu menghitung luas. Jadi di sini ada library-nya ada dua, yaitu IOStream sama CMath. Terus habis itu kita menggunakan data double untuk volume kubusnya. Terus ada double CC. Nah, selanjutnya di sini menggunakan return POW dan di sini juga menggunakan cout untuk menuliskan panjang sisinya dan in sisi dan cout volume kubus untuk menampilkan hasilnya. Lalu return no. Nah, sekian penjelasan saya terkait materi function. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.